Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita untuk memulai pagi kita dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, salat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan kajian tafsir dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari surat Maryam ayat 1 sampai ayat 11. Ayat 1 sampai ayat 11. Dan ini adalah tema yang sangat penting bagi kita seluruhnya karena berkaitan dengan investasi yang terbesar di dalam kehidupan kita, investasi untuk kehidupan yang paling kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Sehingga ini sangat penting untuk kita pelajari dan untuk kita ketahui bersama. Insyaallah kita akan pelajari dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 surat Maryam. Jamaah sekalian, seperti yang kita sampaikan bahwa ayat-ayat ini membahas tentang investasi terbesar di dalam kehidupan kita, yaitu untuk kehidupan akhirat kita, yaitu tentang apa? Tentang anak, ya. Jadi anak itu adalah investasi terbesar kita untuk kehidupan akhirat yang pasti akan kita masuki. Anak itu juga akan memperpanjang usia kita. Ya, orang bisa saja usianya 70 atau 80 tahun atau kurang dari itu. Akan tetapi orang ini bisa diperpanjang usia kebaikannya, usia ketaatannya kepada Allah meskipun sudah ada di kuburan. Karena pada hakikatnya manusia kalau sudah wafat, sudah mati, selesai semua yang dia kerjakan, sudah tidak bisa lagi untuk menambah kebaikan, tidak bisa melakukan apa-apa ya, karena sudah wafat, sudah mati, tidak bisa menambah meskipun hanya satu kata subhanallah. Akan tetapi jamaah sekalian, apabila seseorang itu memiliki anak yang saleh, maka anak saleh ini akan terus menambah kebaikan untuk dirinya, dengan catatan memang dia yang memiliki saham untuk mendidik anak itu sehingga menjadi anak saleh, ya. Jangan sampai anaknya dibiarkan, jadi betul-betul dididik. Mari kita lihat tafsirnya. Kaf ha ya ain sad. Bayan kafa ya ain sad taqaddama al-kalam ala nadhairiha fi bidayati suratil Baqarah. Kaf ha ya ain sad ini sudah dijelaskan pada waktu disampaikan dalam surat Al-Baqarah, yaitu alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, ya. Apa maksudnya? Ini merupakan sebuah peringatan kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sendiri terdiri dari huruf-huruf, sebagaimana bahasa Arab terdiri dari huruf-huruf, ya, alif, ba, ta sampai ya, ya. Jadi seperti bahasa Arab pada umumnya, akan tetapi karena ini adalah kalamullah, karena ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh umat manusia dan bangsa jin ditantang oleh Allah untuk bisa membuat semisal Al-Quran. Tidak perlu 30 juz, bahkan ditantang membuat satu surat saja, ya. Tetapi tidak mungkin ada yang bisa untuk membuat seperti Al-Quran ini, meskipun hanya satu surat. Ya, karena apa? Para penyair, para sastrawan yang hebat pada waktu
Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran ini, semuanya angkat tangan. Jadi pada masa beliau diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul, menjadi Nabi, Nabi SAW hidup di masa zaman keemasan para sastrawan bangsa Arab, sehingga mereka berlomba ya sastra Arab, berlomba puisi ya, syair. Akan tetapi mereka semuanya para penyair itu mengakui tidak mungkin bisa membuat seperti Al-Quran meskipun hanya satu surat saja. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran, bahwa ini bukan buatan manusia, bukan dibuat oleh Nabi SAW. Wa ma yantiqu anil hawa, beliau tidak mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tetapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Maka Al-Quran ini benar dan betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tantangan ini ya, tantangan untuk membuat semisal Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Tetapi tidak mungkin ada yang bisa untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran ya. Ayat berikutnya, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Hadza dzikru rahmati rabbika bi 'abdihi Zakaria. Ini adalah peringatan tentang rahmat Tuhanmu, rahmat Allah terhadap hambanya yang bernama Zakaria. Naqussuhu 'alaika lil i'tibari bih. Kami menceritakan kepada kalian untuk mengambil pelajaran dari kisah Nabi Zakaria ini. Ya, kisahnya secara umum yaitu tentang kegelisahan Nabi Zakaria alaihissalam karena beliau belum punya anak. Sudah tua, sementara beliau di dalam sebagian tafsir disebutkan usianya sudah 70 tahun. Tetapi belum punya anak. Lalu istrinya juga seorang perempuan yang mandul. Jadi beliau gelisah. Jadi kegelisahannya bukan karena nanti siapa yang akan melanjutkan atau mencarikan nafkah, bukan itu. Kegelisahannya yaitu tentang siapa yang melanjutkan dakwahnya, perjuangannya. Nah, ini nanti kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya. Nah, kemudian ya disebutkan pada ayat yang ketiga, idznada rabbahu nidaan khafiyya, idza'a rabbahu subhanah, yaitu pada saat Zakaria berdoa kepada Allah dengan doa yang lirih, dengan suara yang pelan, karena doa tidak boleh dengan berteriak-teriak atau dengan suara keras. Liyakuna aqrabu ilal ijabah, supaya lebih diijabahi oleh Allah, karena Allah itu maha dekat, Allah maha mendengar. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, berdoa dengan suara pelan, dengan suara lirih, sebab Allah maha dekat dan maha mendengar. Apa yang disampaikan, yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria, qala, doanya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ya. Jadi Nabi Zakaria tidak langsung mengatakan saya pengen punya anak. Ya, ini beliau melakukan semacam curhat, mencurahkan perasaannya, hatinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, inni dha'ufat idhami, tulang belulangku sudah lemah. Nah, wa kathura syaibu ra'si, ubanku juga sudah banyak yang ada di kepalaku. Walam akun khaiban fi du'ai lak, dan saya tidak pernah kecewa dengan doa yang aku panjatkan kepadamu, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakui tentang kebesaran Allah, mengakui tentang kasih sayang Allah, ya ini cara berdoa
ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria memberikan pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa doa-doanya selalu dikabulkan oleh Allah, dan beliau sebagai hamba Allah tidak pernah kecewa dengan doa-doa yang beliau panjatkan ya. Bal kullama da'autuka ajabtani, setiap saya berdoa ya Allah engkau selalu mengabulkan doaku. Karena memang kita juga merasakan itu. Allah sendiri menyampaikan di dalam firman-Nya, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Semua doa kita, permohonan kita kepada Allah akan dikabulkan oleh Allah, asalkan kita betul-betul tidak melanggar sesuatu yang bisa menghalangi doa itu diijabah atau dikabulkan oleh Allah, seperti makan yang haram ya, melanggar perintah-perintah Allah. Selama kita bersungguh-sungguh di dalam memohon kepada Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan, insya Allah doa-doa kita dikabulkan. Bahkan Allah juga menegaskan, wa atakum min kulli ma sa'altumu, aku memberikan apapun yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah pasti kalian tidak akan bisa menghitungnya. Artinya apa? Kita ini selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terhadap yang tidak kita minta. Allah selalu memberi kepada kita. Nah, selanjutnya tidak cukup hanya itu, Nabi Zakaria mengeluhkan kegelisahannya itu karena apa? Dan permohonannya untuk apa? Apa misinya? Beliau mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Pada ayat yang kelima, ya, wa inni khiftu qarabati alla yaqumu ba'da mauti bihaqqi ad-din linsyghalihim bid dunya. Saya khawatir keluargaku, kerabat-kerabatku, mereka setelah aku wafat hanya mengurusi urusan dunia, tidak mau untuk memperhatikan urusan agamanya. Nah, ini kegelisahan seorang nabi, dan mestinya menjadi kegelisahan kita semuanya. Jangan sampai nanti ketika kita wafat ternyata anak, istri, keluarga kita masih urusan dunia, sibuk dengan urusan dunia dan tidak mau memikirkan urusan agamanya. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria. Wa kanat imraati aqiman la talid. Sementara ya Allah, istri saya itu seorang perempuan yang mandul. Fa'atini min indika waladan mu'ina. Oleh karena itu aku memohon kepadamu untuk engkau berikan seorang anak agar dia bisa menjadi penolong untukku, menolong dalam urusan agama, untuk ikut bersama-sama berdakwah, dan kalau wafat masih bisa melanjutkan dakwah dan perjuangannya ya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, masih panjang doanya Nabi Zakaria. Jadi beliau mengeluhkan dan memberikan alasan untuk apa ya beliau minta anak ini untuk apa? Bukan untuk urusan dunia ya, bukan khawatir nanti urusan rezekinya atau urusan yang bersifat duniawi, tetapi yang dikhawatirkan adalah urusan agama. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah ya. Yarithu an-nubuwah anni, supaya anak itu nanti bisa mewarisi kenabian daripadaku. Wa yarithuha min ali Yaqub, dan mewarisi kenabian dari keluarga Yaqub alaihissalam, karena ini adalah keluarga Nabi ya, keluarga Nabi, sehingga Nabi Zakaria berharap ada keturunan yang bisa terus membawa dakwah ini kepada umat manusia. Wa sayyirhu rabbi mardiyan fi dinihi wa khuluqihi wa ilmihi, dan jadikan dia ya Allah orang yang engkau ridhai dalam urusan agamanya, akhlaknya dan ilmunya ya. Jadi
semua yang diminta urusan agama, urusan akhirat, ya, tidak disinggung di sini urusan dunianya, karena orang itu sudah dijamin rizkinya oleh Allah, tidak boleh takut. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kamilah yang memberikan rizki kepada mereka, yaitu anak-anak kalian, wa narzuquhum wa iyyakum, dan kepada kalian. Sehingga tidak perlu dikhawatirkan kalau urusan rezeki, karena itu sudah menjadi jaminan Allah untuk setiap makhluk. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, dan tidaklah suatu binatang melata pun kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Ya, demikian juga dengan manusia, binatang melata saja dijamin oleh Allah. Ya, semut yang kecil yang mungkin menurut pandangan kasat mata kita tidak ada makanan, ya, tetapi Allah menjadikan dia tetap bisa hidup karena memang Allah menjamin rezekinya, memberikan makanannya. Nah, oleh karena itu yang selalu harus kita minta kepada Allah adalah urusan agama, urusan akhirat kita. Apa yang terjadi setelah Nabi Zakaria berdoa seperti ini? Allah kemudian menjawab. Allah kemudian mengabulkan apa yang diminta oleh Zakaria. Allah berfirman, "Ya Zakaria, inna nubassyiruka bighulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya." Maka Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan Allah memanggilnya, "Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nukhbiruka bima yasurruk." Kami mengabarkan kepadamu dengan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan dirimu. Faqad ajabna du'aak. Kami sudah mengabulkan permohonanmu, yaitu soal anak. Wa a'tainaka ghulaman ismuhu Yahya. Kami memberikan kepadamu seorang anak yang bernama Yahya. Jadi anaknya ini sudah disampaikan oleh Allah, namanya Yahya, diberi anak sekaligus namanya. Dan Allah menegaskan, lam naj'al li ghairihi min qablihi hadzal ism. Sebelum ini tidak ada orang yang namanya Yahya. Ini adalah nama yang pertama yang disematkan oleh Allah untuk hambanya, ya, yaitu nama Yahya ini untuk anak dari Nabi Zakaria. Begitu dijawab oleh Allah, diijabah oleh Allah, maka dalam hal ini Nabi Zakaria seperti orang yang mimpi. Ini apa benar? Istri saya itu orang yang mandul. Saya juga sudah tua, 70-an tahun. Maka beliau bertanya kepada Allah, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Ini alasan yang rasional, alasan yang logis yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Zakaria betul-betul heran tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, muta'ajjiban min qudratillah. Ya, beliau merasa ta'ajub, heran, ya, dengan kekuasaan Allah ini. Kaifa yulatu li waladun wa imraati aqirun la talib. Bagaimana mungkin ya Allah, saya ini, istri saya adalah orang yang mandul, yang tidak bisa melahirkan. Ya, wa qad balaghtu nihayatal umri minal kibari wa dha'fal idham. Saya sendiri sudah tua. Ya, saya sendiri sudah tua, sudah mendekati usia akhir, nihayatul umr. Tulang belulangku sudah lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan keluh kesah Nabi Zakaria, dengan kekhawatiran Nabi Zakaria ini, Allah mengirimkan malaikatnya, qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin
wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Maka malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada Zakaria, al-amru kama qulta min anna imra'ataka akir. Betul bahwa istrimu adalah seorang yang mandul, wa annaka qad balaghta nihayatal umr minal kibari wa dha'fa al-'idham. Kamu juga sudah tua, ya, sudah lemah, demikian juga tulang belulangmu sudah lemah semuanya, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, lakin rabbuka qala khalaqa rabbuka liyahya min ummin akhir wa min abin balagha nihayatal umri sahlun khalqu rabbika. Penciptaan oleh Tuhanmu terhadap Yahya dari seorang perempuan yang mandul dan ayah yang sudah tua itu mudah, tidak ada sulitnya bagi Allah. Wa qad khalaqtuka ya Zakaria. Ini firman Allah kepada Nabi Zakaria. Kami sudah menciptakan dirimu juga ya Zakaria, yang dahulunya kamu itu tidak bisa disebut apa-apa karena memang belum ada. Ya, belum ada. Lalu dijadikan ada oleh Allah. Demikian juga mudah bagi Allah untuk menjadikan seseorang yang mandul, ya, istrinya mandul dan sudah tua seperti Nabi Zakaria untuk punya anak. Ini merupakan kekuasaan Allah. Allah itu tidak ada yang tidak mungkin apabila sudah menginginkan kun fayakun. Jadilah maka akan jadi, ya. Selanjutnya qala rabbi ij'alli ayah. Masih ada kekhawatiran Nabi Zakaria, masih ada kekhawatiran apa iya ya, karena bukan berarti dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meyakinkan hatinya, ingin supaya dipastikan. Ya, sama dengan orang yang misalnya tidak pernah terbayang untuk bisa haji atau umroh karena untuk makan saja susah misalnya. Lalu tiba-tiba ada orang yang memberi hadiah kepada orang ini untuk bisa berangkat haji dan umroh. Maka orang ini mungkin antara percaya dengan tidak, seperti mimpi. Maka itulah yang terjadi dengan Nabi Zakaria. Maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya ya Allah kalau engkau ini akan beri aku seorang anak yang namanya Yahya ini. Maka beliau mengatakan, qala rabbi ij'alli ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Zakaria mengatakan, ya Allah, berikan tanda untuk aku bahwa engkau akan kasih saya seorang anak. Ya. Maka malaikat mengatakan, alamatuka ala husuli ma busyirta bihi alla tastati'a kalaman nas thalatha layalin min ghairi illah. Yaitu kamu dalam waktu 3 malam kamu tidak bisa untuk berbicara, padahal kamu dalam kondisi sehat, tapi mau ngomong tidak keluar suara, ya, dalam keadaan tidak bisa berbicara. Nah, ini tandanya. Nah, karena Nabi Zakaria adalah seorang yang selalu berdakwah kepada Allah, ya, selalu mengajak kepada kebaikan, meskipun kondisinya tidak bisa berbicara, dia ngomong tetapi tidak keluar suara, tetap beliau berdakwah. Maka disebutkan di sini, fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka Nabi Zakaria keluar, ya, dari musallanya, dari tempat dia salat. Fa asyara ilaihim min ghairi kalam. Maka beliau mengisyaratkan, ya, kepada kaumnya, ya, tanpa berbicara karena tidak bisa berbicara. An sabbihullaha subhanahu awwalan nahar wa akhirah. Hendaknya kalian selalu memahasucikan Allah, mensucikan Allah, selalu bertasbih pada pagi dan petang hari. Jadi ini seorang nabi,
meskipun ada keterbatasan selalu mendakwahkan kebaikan. Kita juga demikian harus berusaha selalu mengajak kepada kebaikan. Jamaah sekalian, ada beberapa masalah yang perlu untuk kita lebih pertajam terkait dengan ayat-ayat ini. Yang pertama yaitu tentang bagaimana agar kita mendapatkan atau diberi anugerah anak soleh. Ya. Jadi karena ini anak ini seperti yang kita sampaikan investasi terbesar. Ya, investasi terbesar orang tua adalah anak, mempunyai anak yang soleh. Anak ini bisa memperpanjang usia kita sama sekalian. Seperti yang kita sudah tegaskan, bisa memperpanjang usia kita. Kalau anak itu betul-betul hasil daripada didikan, bimbingan dan arahan kita. Ya. Maka amal soleh anak itu akan menjadi amal soleh juga untuk orang tuanya. Dengan catatan orang tua yang memang menyiapkan anak ini menjadi anak yang saleh. Ya. Karena ada orang yang tidak peduli dengan anaknya. Ya. Kalau orang tuanya orang yang tidak peduli dengan agama, dia tidak peduli dengan anaknya. Ya, apakah anaknya sholat, apakah ngaji, apakah berbuat maksiat atau yang lain, tidak peduli sama sekali. Yang dipedulikan hanya urusan sekolahnya, supaya kuliah setinggi-tingginya, nanti dapat pekerjaan yang bagus, jabatan yang strategis, gajinya besar. Cuman itu yang difikirkan. Tidak peduli urusan anaknya dalam hal agama. Nah, orang yang seperti ini, kalau anaknya ternyata menjadi anak yang saleh, kira-kira dapat pahala tidak dari anak-anak tua? Dapat. Sayang. Yang dapat pahala siapa? Orang yang mengajari anak tersebut. Ustadznya, gurunya, kiainya. Karena Rasulullah SAW berfirman, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'il." Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang itu mendapat pahala yang sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Bapaknya tidak mau tahu dengan urusan anaknya, akhirnya yang dapat pahala orang lain yang mengajari anak tersebut. Ini harus hati-hati. Loh, gimana Ustaz kalau orang itu tidak ngerti agama, caranya gimana? Ya, meskipun orang tua tersebut tidak faham agama, tetapi mengarahkan anaknya untuk menjadi anak yang saleh, sehingga misalnya diletakkan di pesantren, disuruh belajar kepada seorang guru, ustadz atau kiai, ya, disuruh belajar ngaji, disuruh mendengarkan kajian. Pokoknya orang tuanya sangat perhatian agar anak ini menjadi anak yang saleh, pada saat sholat diingatkan dan seterusnya. Maka dia pada saat anak itu menjadi anak yang saleh, meskipun bukan yang langsung mengajari, tetapi karena yang memerintahkan, yang menganjurkan, ya, yang mengarahkan, yang membimbing, orang tua ini juga tetap dapat pahala berdasarkan dalil tadi, pahala khairin mithlu ajri fa'ili, karena dia yang menunjukkan meskipun bukan yang langsung mengajarkan. Ya, jadi itu. Nah, ini yang perlu untuk kita betul-betul perhatikan, karena banyak orang tua yang tidak peduli dengan urusan agama anaknya, dan ini akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Ya, karena kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ya, jadi kita ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala
soal orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kita. Ya, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Penguasa, pemimpin, orang yang memiliki kedudukan yang dijadikan sebagai imam. Dia itu ra'in, ya adalah orang yang memimpin, orang yang mas'ul, orang yang bertanggung jawab an ra'iyatihi terhadap rakyatnya. Jadi menjadi pemimpin itu sebabnya nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya ini. Kalau berbuat zalim, urusannya nanti di akhirat. Maka hati-hati, jangan gampang untuk atau bermudah-mudahan untuk menjadi pemimpin kalau belum siap untuk menanggung atau menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya atau dalam hal kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan seorang laki-laki itu adalah ra'in, pemimpin di keluarganya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya di dalam keluarganya itu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jadi jamaah sekalian, masalah anak ini penting, ya. Jangan tidak peduli. Sampai kapan? Nah, tanggung jawab kita terkait dengan anak ini. Sampai kapan? Ya, sebagian ulama menegaskan bahwa terkait dengan tanggung jawab ya seorang ayah kepada anaknya ini, kalau perempuan, anak perempuan ya, sampai dia menikah, orang tua wajib untuk betul-betul menjaga anak ini. Jangan ada penyimpangan sampai kemudian naudzubillah misalnya berzina dan sebagainya. Ya, karena ini berat. Ya, oleh karena itu tanggung jawab orang tua mulai dari anak ini lahir sampai menikah. Karena kalau sudah menikah dia menjadi tanggung jawab suami. Nah, ini menurut jumhur ulama, tanggung jawab orang tua kepada anak perempuan itu sampai dia menikah, untuk mendidiknya, mengarahkannya, membimbingnya, menjaganya, ya supaya tidak terjerumus kepada yang membuat dia celaka, ya. Naudzubillah. Ya. Kemudian kalau laki-laki sampai kapan? Idza balagha wa aqala wastaghna bi ra'yihi, ya. Jadi apabila untuk anak laki-laki, maka anak itu kalau sudah balik, kalau dia sudah berakal dan sudah merasa cukup dengan pendapatnya sendiri dalam urusan kehidupannya, ya, maka dia sudah tidak lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya, ya. Kecuali anak itu masih belum dewasa, ya, belum dewasa dan belum bisa untuk dilepas, ya, maka tanggung jawabnya masih di bawah tanggung jawab orang tua, ya. Nah, tetapi Imam Malik di dalam mazhab Malikiyah disebutkan tantahil wilayatu bi bulughihi at-tabi'i, yakni an-nikah. Menurut mazhab Malikiyah menjadi kewajiban orang tua dalam hal mendidik anaknya, membimbing, mengarahkan itu sampai anak itu kepada usia yang balik secara tabiat, dalam sampai anak itu lebih sama dengan yang perempuan tadi. Tetapi menurut Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan seseorang itu bertanggung jawab anak-anaknya tidak usia atau pada waktu-waktu tertentu, karena tidak ada batasan usia yang disampaikan oleh Nabi terkait kewajiban kita untuk membimbing anak-anak kita, ya. Jadi selama anak itu memang perlu untuk diarahkan, dibimbing,
maka kita wajib ya. Jadi orang tua penting untuk memahami masalah ini karena anak investasi besar kita. Kalau dia saleh maka dia akan menjadi investasi besar. Sholatnya, puasanya, hajinya, zikirnya, doanya, sedekahnya akan menjadi amalan juga untuk orang tuanya. Kalau itu hasil didapat dari orang tua. Tetapi kalau tidak, maka itu tidak menjadi kebaikan bagi orang tua. Akan menjadi kebaikan bagi orang yang menunjukkannya. Mari kita lihat jamaah sekalian data sekarang. Kenyataan yang menjadi fakta di Indonesia ya, tentang anak-anak. Yang pertama, survei dari Komnas Perlindungan Anak tahun 2012, berarti 6 tahun yang lalu. Itu disebutkan ya, bahwa 62,7%. Jadi ini survei resmi dari Komnas Perlindungan Anak. Disebutkan bahwa 62,7% remaja SMP SMA pernah melakukan seks bebas. Naudzubillah. 62,7%, ini 6 tahun yang lalu. Data dari Komnas Perlindungan Anak. Jadi mayoritasnya sudah dirawat. Naudzubillah. Lah ini orang gimana tanggung jawabannya di hadapan Allah ya. Kelihatannya orang tuanya hanya ngurusi bagaimana yang penting dia tetap sekolah, kuliah, bekerja dan tidak dipedulikan apakah dia menjalankan agamanya atau tidak. Ini berbahaya. Orang tua yang seperti ini berbahaya. Apalagi tidak diperhatikan siapa namanya dan sebagainya, apalagi perempuan ya. Kuliah di Jakarta misalnya, ngontrak atau kos sendiri, tidak ada yang mengawasi. Naudzubillah, ini berat ya. Jadi karena itu ini harus menjadi peringatan dan pelajaran buat kita semuanya. Dan selanjutnya tadi dari Komnas Perlindungan Anak, sekarang dari BNN, dari Badan Narkotika Nasional ya. Jumlah kasus narkoba tahun 98 sampai 2003, sekitar 5 tahun, itu 20.301 orang. 70% dari kasus tersebut adalah remaja usia 15 sampai 19 tahun. Artinya mayoritas kasus narkoba itu masih ada pada usia remaja, 70%. Nah, ini maka jamaah sekalian kita harus hati-hati. Padahal populasi remaja di Indonesia itu dari total penduduk adalah berapa? 30%. Seperti hampir sekitar sepertiga penduduk Indonesia itu remaja, anak-anak yang baru tumbuh. Tetapi kalau 70% dari mereka kena kasus narkoba, 62,7% terkena seks bebas, naudzubillah, seperti apa nanti ke depannya? Ya. Jadi ini berat. Kalau di negara-negara lain ya, karena KB-nya terlalu berhasil. Di Indonesia KB berhasil atau enggak, Pak? Nah, lumayan juga itu, sudah mulai banyak orang hanya punya anak 2, 1 ya, maksimal 3. Padahal kita disuruh oleh Nabi, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Hendaknya kalian menikahi perempuan-perempuan yang penuh cinta kasih dan yang banyak anaknya. Karena saya bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lain. Tetapi anak yang soleh, bukan soal banyak-banyakan, anak yang soleh ya. Nah, jadi yang dibanggakan adalah anak yang banyak dan soleh. Nah, di kita kan mulai diupayakan supaya dibatasi dan sebagainya. Beberapa negara saking berhasilnya seperti di Jerman, di Jepang, di Rusia, bahkan di Singapura, itu sekarang mereka ya, negara-negara ini malah memberi hadiah
orangnya udah tidak mau punya anak lagi. Ribet punya anak itu, ya. Nanti harus membiayai, harus urus. Lah ini orang-orang, ya kebanyakan mereka orang kafir, ya. Tidak mau tahu, yang penting hidup selesai. Tidak ada urusan dengan anak, melahirkan juga sakit, dan merawatnya repot, sehingga nggak mau punya anak. Negaranya bingung, Pak. Lah gimana ini kalau ada yang punya anak, nanti habis penduduknya, ya. Nah, jangan terjadi nanti. Nah, ini sudah terjadi di beberapa negara sehingga dikasih hadiah, ya. Yang punya banyak anak, punya anak satu dikasih hadiah, 2 dikasih, 3 tambah dikasih lebih banyak lagi, ya. Karena apa? Khawatir hilang generasinya itu jadi putus karena tidak ada yang punya anak. Nah, maka jamaah sekalian, Islam kita supaya punya anak, dan kalau bisa yang banyak, tetapi jadi anak-anak yang soleh. Nah, bagaimana caranya? Ya, para ulama memberikan beberapa bimbingan, arahan. Yang pertama yaitu diusahakan agar kita memilih ibu yang salihah. Jadi sejak awal pilihan ibu, pilih ibu yang baik, yang salihah, ya. Oleh karena itu menikah itu tujuannya jangan salah, ya, jangan yang penting nanti bisa untuk mendapatkan keturunan tanpa memperhatikan masalah kesalehan. Nah, ini yang sangat penting. Sebelum menikah kita lihat dulu siapa pasangan kita, ya. Harus dipilihkan ibu-ibu yang salihah, demikian juga suaminya cari yang saleh. Dari ibu yang salihah ini misalnya Urwah bin Az-Zubair, Abdullah bin Az-Zubair, anaknya siapa? Zubair bin Awam. Ibunya siapa? Ya, ibunya itu Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhum jami'an. Ibunya orang yang salihah, maka jadilah keturunannya anak-anak yang saleh, anak-anak yang mulia, ya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu ibunya seorang salihah, namanya Hindun bin Utbah. Namanya Hindun bin Utbah, seorang yang saleh, motivator untuk anak-anaknya. Sampai dia mengatakan, in asya Muawiyah sada qaumahu. Kalau Muawiyah nanti ini akan dewasa, tetap hidup, maka dia akan menjadi pemimpin bagi kaumnya. Dan benar, akhirnya Muawiyah menjadi raja pertama di dalam Islam, di dalam khilafah Umayyah. Seorang raja yang adil, Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz, ibunya siapa? Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Al-Khattab. Sehingga menjadi khalifah yang kelima, khalifah yang adil, hanya dalam 3 tahun kurang berkuasa, menjadikan seluruh rakyatnya sejahtera. Padahal asalnya dari mereka yang miskin, tetapi setelah dipimpin seorang pemimpin yang saleh, ya, maka rakyatnya menjadi rakyat yang makmur, sejahtera, berkah. Hanya pemimpin itu hati-hati, jangan yang saleh, yang saleh. Saya singkat, masuk syuruk. Yang pertama tadi memilih ibu yang salihah, kemudian banyak mendoakan supaya anak ini jadi anak yang saleh. Ya, Nabi Ibrahim misalnya berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, berikanlah kepadaku anak yang saleh. Nabi Zakaria sendiri berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu anak-anak yang baik, yang saleh. Ibadur Rahman, doanya yang selalu kita panjatkan insyaallah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Ini yang kedua, supaya kita punya anak yang saleh. Persiapannya ibunya harus salihah, harus banyak berdoa. Yang kedua, orang tuanya sendiri juga harus berusaha jadi orang saleh.
Sa'id bin Musayyib radhiyallahu rahimahullah, dia pernah berkata kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajli, saya akan terus banyak salat untuk kebaikan dirimu. Ya, jadi orang tua itu kalau terus berusaha menjadi anak orang yang saleh, ini berdampak baik kepada anak-anaknya. Kalau orang tua ahli maksiat, ini berdampak buruk kepada anak-anaknya. Maka kita hati-hati kalau berbuat dosa, ya. Kalau berbuat dosa itu nanti akan berpengaruh kepada anak kita, bahkan sampai kepada binatang yang kita pelihara. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita melakukan dosa karena berpengaruh buruk. Sebaliknya kalau berbuat kebaikan, ketaatan akan berpengaruh baik untuk kesolehan anak-anak kita. Dan yang terakhir, saudara sekalian, yaitu pendidikan agama harus betul-betul kita perhatikan. Pendidikan akidahnya, imannya, bagaimana urusan rukun Islam, rukun iman, tentang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, tentang bagaimana agar anak itu tahu halal haram. Ini harus betul-betul dilakukan. Itu namanya at-tarbiyah al-imaniyah. Kemudian at-tarbiyah al-fikriyah, dalam hal pemikiran anak ini supaya tidak menyimpang pemahamannya, harus diberikan pemahaman yang benar di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian dia akhlaknya supaya baik, jangan sampai menyimpang akhlaknya, ya. Jadi diberikan pendidikan akhlak, budi pekerti, mental yang baik, dan juga ada pendidikan jasmania seperti dilatih berenang, memanah, berkuda. Ini latihan yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, mudah-mudahan kita seluruhnya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang terus memperpanjang usia ketaatan kita kepada Allah, meskipun kita sudah di kuburan. Tapi anak-anak yang saleh ini terus akan memberikan pahala ketaatannya karena kita yang mendidik mereka, yang memberikan bimbingan, sehingga kita tetap mendapatkan kebaikan itu. Dan ini sangat kita perlukan karena kita tidak bisa lagi menambah kebaikan kalau sudah ada di dalam kuburan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.